Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi ya yang semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, kembali lagi kita beribadah pada hari Minggu ini bersama kakak Kak Devi dan Bang Anju. ada juga. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan menyiapkan Alkitab serta persembahan kita. Jangan lupa disiapkan ya. Selamat hari Minggu untuk anak-anak kami terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di hari Minggu ini kita akan beribadah memuji memuliakan Tuhan. Mari kita bernyanyi. Baiklah adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian kasih. Ikutin gerakan kakak dan abang ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Kasih pada teman, seperti kasih Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Mari adik-adik kita kembali bernyanyi dengan lagu pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, tinggi, tak teratasi, dalam, tak terselami, luas, tak terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Anak-anak kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu ini kita akan bersama-sama mengucapkan titah Tuhan. Tahu titah keberapa? Iya, titah ke-8. Mari sama-sama kita mengucapkan titah ke-8. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Inang bacakan maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, ataupun mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Untuk kepentingan kita, kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Mari adik-adik kembali kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang
Tuhan, mari kita bersikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita mengaku dosa-dosa kita di dalam doa saat teduh. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Mari adik-adik kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 366, O Ale Yesus Tuhaki. Hari ini kita akan menghafal dan juga akan membaca ayat bulanan di bulan April ini. Mari kita buka ayat bulanan kita dari Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Sama-sama kita membaca. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi Nang baca. Aku berkata kepadamu, setiap orang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dengan Yesus di dalam rumahku. Sekarang kita mau mengaku iman percaya kita. Mari kita bersikap, berdoa dan tegap, dan sama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Mari adik-adik kita kembali bernyanyi dengan lagu pujian Yesus Itulah Satu-Satunya. Akan kembali angkat kita semua.
terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk di hari Minggu yang baru ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan juga sukacita. Dan saat ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membantu kami semua, terlebih anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, untuk mereka boleh tetap semangat, setia mendengar firman Tuhan dan boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Dengarlah doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Ya. Untuk anak-anak kami yang sudah bisa membaca boleh buka Alkitabnya ya. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kalau sudah dapat, mari kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Inang dari sini, anak-anak kami dari rumah, terkhusus yang sudah bisa baca. Kalau yang belum bisa baca, boleh mama bapak, orang tua kami membantu membaca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedius, dan dua muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Sekarang Inang mau tanya kepada anak-anak kami. Siapa di sini yang pernah mancing ikan? Ya. Ada yang pernah mancing ikan? Pasti tidak ada pernah ya. Berapa banyak yang didapat ikannya? Mungkin ada yang dengan pancingan atau pakai tangan ya. Iya, biasanya kalau ikan itu susah kalau ditangkap. Nah, ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kala itu mereka mau menangkap ikan, tapi menangkap ikannya pakai jala, ya, ada jaring-jaring besar gitu ya. Lalu ditangkap, dilempar ke danau yang banyak ikannya. Tapi waktu itu di dalam firman Tuhan tidak ada ikan, padahal mereka sudah semalaman.
Bayangin ya, satu malaman di perahu nunggu ikan, ternyata ikannya nggak ada. Nah, ketika mereka sudah lelah menunggu ikan yang datang, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyapa mereka dan mengatakan, apakah ada lauk pauk? Lalu jawab mereka, tidak ada. Ya, karena apa? Karena mereka belum mendapat ikan sama sekali. Akhirnya Yesus mengatakan kepada muridnya, coba taruh jala itu ke sebelah kanan. Lalu mereka semua bingung. Tapi menuruti apa yang katakan Tuhan Yesus ya, perintahnya. Ditebarkan, akhirnya dapatlah ikan yang besar-besar. Dikatakan tadi berapa banyak? 153 ekor yang besar-besar. Ya. Tapi apa yang terjadi? Jalannya pun tidak koyak. Dan akhirnya mereka membawa ikan itu ke darat dan memasak lalu makan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan lagi makanan yang sudah didapat mereka, ikan dan roti. Namun murid-murid yang kala itu melihat Yesus, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Karena mereka kala itu mungkin biasanya kalau belum makan kadang-kadang jadi nggak konsentrasi, sulit untuk mengenal. Dan siapa di sini cobain yang tanya, kalau misalnya dalam keadaan lapar dia sulit belajar, yang ada jadi ngantuk, yang ada jadi malas-malasan. Tapi ketika mereka makan, lalu mereka tersadar bahwa memang itu adalah Tuhan, namun tidak ada yang berani bertanya. Dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah 3 kalinya Yesus menjumpai murid-murid setelah ia bangkit dari kematian. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan yang pertama bagi kita. Ya, Yesus betul-betul sungguh sudah bangkit dan hidup. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya, orang yang percaya kepadanya. Ini adalah kisah di mana Yesus selalu memberi penghiburan dan pertolongan tepat pada waktunya. Begitu juga kepada kita saat ini. Inang mau tanya, siapa di sini yang pernah kelaparan? Nggak ada ya? Pasti kita akan makan. Berapa hari sehari kita makan? Ada yang 5 kali sehari? Ya. Ada yang 3 kali sehari? Ya, minimal kita makan 3 hari sekali. Lalu kita kenyang dan kita juga punya lauk pauk. Itu semua dari mana? Semua dari Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan mama, bapak, orang tua kita, opung atau semua yang sayang sama kita, sehingga kita dapat membeli makanan. Dan hari ini juga kita mau diingatkan untuk yang pertama selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk makanan, minuman yang telah Tuhan berikan. Bersyukur karena Tuhan datang kepada kita dan kita telah diselamatkan. Bersyukur kita tetap bisa bernyanyi, memuji Tuhan walaupun online. Bersyukur, bersukacita, berdoa, tidak malas untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Begitu juga tidak malas mengikuti pelajaran di sekolah. Dan kita juga mau diingatkan bahwa ketika kita berseru selalu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mendengar doa kita dan Tuhan pasti menolong. Untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang sakit, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan. Untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang sedih, berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti menghiburkan. Untuk mungkin pada saat ini ada mama, bapak, opung yang sedang sakit, berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan sembuhkan. Karena kita yakin dan percaya, Tuhan terus menyertai kita. Tuhan Yesus selalu menemani kita. Dia ada. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Amin. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi, ya. Yesus itulah satu-satunya. Kalau gitu ya,
Oke, mari kita bernyanyi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita mau selalu menjadi pengikut Yesus yang setia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk makanan minuman yang terus Tuhan Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kami semua Tuhan, terlebih anak-anak-Mu, Engkau tetap memberikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan panjang umur. Untuk apapun Tuhan pergumulan anak-anak kami, baik di dalam pendidikan, di dalam pergaulan, pertumbuhan, Engkaulah yang menyertai. Biarlah semua anak-anak kami takut akan Engkau. Dan yakinkan kami semua Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber berkat kami. Dan berkat-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan, kasih-Mu Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika pada saat ini ada yang sakit, anak-anak kami, orang tua kami, atau keluarga kami, Engkaulah yang menyembuhkan. Karena Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter dari segala dokter. Kami juga berdoa Tuhan, untuk semua anak-anak sekolah minggumu, walaupun di rumah atau di tempat masing-masing, biarlah Engkau tetap memberikan kami sehati sepikir sejiwa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari adik-adik kita kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan, yaitu I Love You Jesus. Kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihkannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu untuk kita semua, anak-anak yang terkasih. Tetap semangat dan Tuhan memberkati. Dadah. Baik adik-adik, untuk ibadah pada hari ini kita telah selesai. Sebelum kita selesai ibadah, alangkah baiknya kita merayakan ulang tahun adik-adik dari tanggal 19 April sampai tanggal 25 April. Mari kita menyanyikan ya untuk adik-adik. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama adik nih, sama adik-adik. Untuk tugas minggu ini, yaitu dari kelas Batita adalah mengajarkan anak kelas Batita untuk mensyukuri berkat Tuhan. Lebih jelasnya akan dijelaskan di grup Batita. Yang kedua, ada kelas Matius, adalah mengirimkan foto makan bersama keluarga dikasih tulisan Tuhan mengasihiku dan keluargaku. Yang ketiga, ada kelas Markus, yaitu mewarnai atau membuat tulisan kasih sambil menyanyikan lagu kasih. Nanti lebih jelasnya juga dijelaskan di grup. Yang keempat ada kelas Lukas. Kelas Lukas adalah mengucap syukur atas makanan yang dimakan oleh adik-adik sekolah minggu sambil mempresentasikan apa saja yang dimakan. Contohnya kalian bersyukur nih, hari ini makan ikan, nasi, buah, dan salad dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada kelas Yohanes. Kelas Yohanes adalah menuliskan apa saja aplikasi dari mengucap syukur. Ada ayat pendukung yaitu di Matius 18 ayat 20. Nah, untuk adik-adik jangan lupa ya tugasnya dikerjakan dan dikirimkan ke grup masing-masing. Kalau belum jelas boleh di-chat ke kakaknya atau abangnya masing-masing ya. Dan untuk tugas minggu lalu akan ditampilkan setelah video ini. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Baca kitab suci, doa tiap
juga pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Bukan berseragam, kamu tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, ayo joget. Caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta joget, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Kok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Dan di dalamnya itu untuk mencipta tanahnya, bintang di dalamnya hati Yesus, Yesus cinta, tuh ku cinta, tahu kau cinta. ya Yesus cinta, tuh minta tahu tuh minta ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yang kencang. Pastilah kau akan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Pokok dan kita caranya, kita di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok anggurku dan
dan papa dan mama dan Omi dan Deo dan Rada antingnya. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan bertumbuh. Yesus cintaku, ku cintamu. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Halo teman-teman, di sini aku ingin menceritakan masalah kesulitan aku dan bagaimana cara keluarnya. Jadi, 2 hari yang lalu aku ada ulangan harian di kelasku. Dan aku sebelum ulangan harian
Dan pas sudah hari hanya, aku dikirim soalnya kepada guruku. Dan aku kerjakan soal-soal itu dengan tepat waktu. Tetapi aku masih takut karena aku takut nilai aku jelek. Dan aku tetap berdoa kepada Tuhan semoga nilai aku bagus. Pas jam 12 siangnya, aku dibagikan nilainya ke sama guruku. Dan nilai aku sangat bagus, sangat sempurna. Aku bahagia sekali. Jadi di cerita ini kita tetap harus berdoa kepada Tuhan. Maupun kita lagi kesulitan dan maupun kita bahagia, kita tidak boleh lupa kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Selamat pagi Kak Guru Sekolah Minggu dan anak-anakku atau temanku yang terkasih. Di video ini saya akan menceritakan saya mengalami kesulitan ulangan harian, tugas, dan penilaian akhir semester dan akhir tahun di kelas 8. Mulai di 2 hari yang akan datang, saya akan mulai mengerjakan soal ujian atau penilaian di waktu yang akan datang. Dan hari itu sebelum saya melakukan penilaian akhir semester, saya melakukan pembelajaran dengan materi yang sudah diberikan dari guru dan ketua kelas dan wakil kelas. Setelah itu selesai ujian atau ulangan harian dan penilaian akhir semester dan akhir tahun, saya merasa mengalami kesulitan tugas, terutama mata pelajaran atau mapel, matematika, bahasa Indonesia, dan fisika. Saya akan berusaha berdoa kepada Tuhan, semoga tugas, ujian, ulangan harian, PAS atau PAT ini, atau disebut juga dengan penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun, semakin bagus. Inti dari cerita ini adalah saya tetap harus berdoa kepada Tuhan agar berusaha konsentrasi dan mengerjakan ujian dan tugas yang memuaskan. Terima kasih juga guru-guru SKM yang sudah mengajariku. Terima kasih. Shalom, saya Dia Shanturi. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang kesulitan yang saya alami dan cara melewati kesulitan bersama Tuhan. Jadi beberapa minggu lalu, saya terkena DBD. Saat hari pertama di rumah sakit, trombosit saya masih tinggi, sehingga belum bisa diduga demam berdarah. Lalu pada hari kedua dirawat di rumah sakit, trombosit saya mulai turun, kondisi fisik menurun, dan kekurangan cairan. Lalu dokter menyarankan masuk ICU, dan dokter mendiagnosa saya demam berdarah shock syndrome. Semua keluarga saya dan orang yang mengasihi saya tak henti-hentinya berdoa untuk kesembuhan saya. Puji Tuhan, saya bisa keluar dari ICU setelah 5 hari. Saya diperbolehkan pindah ke ruang rawat inap. Berkat kasih karunia Tuhan, esok harinya saya diperbolehkan dokter pulang ke rumah. Karena hasil pemeriksaan trombosit saya sudah mulai meningkat dan kondisi fisik saya membaik. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang menyatakan mukjizat-Nya di dalam kehidupan saya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam